Shalom, I Connect Admin, share the truth. Hari ini jam ini pada hari Jumat kita kedatangan tamu Pak John dari Gereja Batam. Shalom Pak John. Shalom Pak. Waduh, Pak John sudah berapa lama nih melayani di Gereja Betani Batam? Kami melayani di Betani Batam hampir 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Jadi selama 15 tahun nih, apa yang menjadi suka duka dari Pak John ini nih? Momen-momen apa yang membuat Pak John down dan momen-momen apa yang membuat Pak John rasanya bergairah? Saya mau cerita sukanya dulu ya Pak ya. Oke. Kalau sukanya itu ketika melihat ada jemaat yang sungguh-sungguh mengalami lahir baru di dalam Tuhan, jemaat yang mengalami pertobatan sejati, ada sukacita tersendiri, itu sangat menguatkan dan menghiburkan. Tetapi di dalam semua aspek pelayanan selalu ada sisi dukanya. Nah, sisi duka bagi saya secara pribadi, sisi dukanya yang kami alami ketika pelayanan kita disalah mengerti. Pelayanan kita dianggap tidak sesuai dengan yang sepatutnya. Padahal bagi kita melayani itu yang paling penting mengerjakan kehendak Kristus. Nah, selalu akan ada yang salah mengerti, tapi kami terus berjuang supaya salah mengerti itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi selalu tantangan dukanya di sana. Lalu tantangan yang lain barangkali tidak terlalu ada, tapi tidak terlalu membekas di hati begitu. Iya. Nah, Pak John mempunyai 7 full timer. Kira-kira Pak John ini punya prinsip-prinsip memimpin mereka. Kira-kira apa sebagai pemimpin? Mungkin Pak John di dalam pelayanan di sebuah gereja itu unik ya. Jadi pemimpin itu punya prinsip-prinsip untuk membina ketujuh PDM-nya ini. Betul. Nah, bagi saya yang pertama saya belajar yang kita biasa kenal dengan istilah kepemimpinan hamba. Jadi kami memimpin mereka, namun kami melayani mereka. Lalu yang kedua, kami menerapkan model kepemimpinan bahwa setiap orang adalah pemimpin di bidangnya masing-masing atau di karunia-nya masing-masing. Bagi kami begitu. Setiap orang harusnya memimpin karunia-nya. Dengan begitu kami sangat memberi peluang besar, kelonggaran yang cukup besar setiap rekan-rekan full timer mengembangkan talenta mereka, ya semuanya supaya mereka menjadi pemimpin di karunia-nya masing-masing, di departemennya masing-masing. Itu model yang kami terapkan. Dan yang paling penting, kami beri kepercayaan penuh pada itu. Yang ketiga kepercayaan penuh. Ya, kepercayaan penuh kepada apa yang kita tugaskan. Lalu kira-kira bagaimana kalau sebagai pemimpin yang paling atas ini mengatasi konflik ketika terjadi di antara para pelayan di bawahnya? Kira-kira singkat aja. Ya, yang kami lakukan biasanya pertama identifikasi masalahnya seperti apa, lalu kemudian coba mengidentikan diri. Kalau saya jadi dia, bagaimana situasi hati saya, bagaimana perasaan saya, lalu bagaimana cara saya mendorong mereka. Poinnya sebenarnya identifikasi tanpa kehilangan identitas diri. Bagi saya prinsipnya begitu. Lalu kemudian beri mereka solusi apa yang kita bisa. Tapi pada akhirnya ya, Tuhan harus menjadi sumber semuanya. Gimana perkembangan gereja Batam, boleh ceritakan secara singkat? Puji Tuhan, memang secara pertumbuhan jiwa-jiwa cukup lambat, tapi kami melihat pertumbuhan kualitas yang luar biasa, kesadaran pelayanan, kesadaran penginjilan, lalu kesadaran dalam peduli dengan sesama sangat maju. Dan kami sekarang sementara membangun gedung gereja. Wow. Berkapasitas berapa, Pak? 2.500. 2.500. Iya. Aduh, benar-benar. Dan sementara ini kami sedang bangun chapel pernikahan. Kami targetkan bulan Agustus tahun ini selesai chapel pernikahan kami untuk kapasitas 400 orang. Lalu main hall-nya kami terus berdoa supaya Tuhan tolong, begitu kan.
Waduh, maju ya, bisa Puji Tuhan, membangun kita itu ya. juga berdoa terus. Iya. Nah, sekarang pesan buat kita nih, Betani Sitimin dari Pendeta John. Beberapa kali saya datang kemari, ada satu kesimpulan di hati saya bahwa ada banyak pria-pria di kota ini, anak-anak Tuhan, yang sungguh-sungguh peduli dengan kerohanian. Bagi saya itu harus terus digalakkan, Pupuk ya. dipupuk terus, harus jauh lebih baik lagi. Kerinduan yang besar mereka juga harus diberi ruang untuk mengembangkan lebih jauh lagi karunia mereka masing-masing ya. Nah, saya pikir memang lain lubuk, lain ikan, tapi paling tidak saya amati itu sih Pak. Ada Ya. kerinduan yang besar dari mereka untuk maju terus dalam Tuhan. Majulah terus. Terima kasih nih pesannya untuk kita maju Terima kasih. terus di Terima kasih. gerak kreativitas Ya. dan segalanya. Betul Pak. Oke. Iconic Admin Share the Truth bersama Pak John Panggabean, seorang hamba Tuhan dari Betani Batam.